Terima kasih Pak Kali. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguat untuk keluarga terkasih Pak Pendeta Emeritus Edison dan keluarga besar di tempat ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga dan bertahta dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini, ketika kami menerima kabar duka cita Ibu terkasih kami, Ibu Atik Diah Setianingsih Edison telah Engkau panggil, kami tetap melihat betapa Allah begitu luar biasa dalam kehidupan Ibu terkasih kami, dalam kehidupan keluarga. Namun Tuhan, di tengah-tengah rasa duka ini, kami ingin menerima kebenaran firman-Mu, khususnya untuk keluarga terkasih Bapak Pendeta Emeritus Edison yang sangat kehilangan atas kepergian Ibu terkasih kami. Kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi dasar untuk penguat kami, khususnya buat keluarga, sehingga keluarga menerima penghiburan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Inilah kami ya Tuhan yang telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Ya, malam hari ini kita berkumpul di rumah ini, di Omah Kinasih, dengan suasana duka atas kepergian Ibu terkasih kita, yang saya yakin ketika saat ini saya berdiri di depan Bapak terkasih kami, Pak Pendeta Emeritus Edison, selama ini Bapak yang biasanya di depan sini ya Pak, menguatkan jemaat, memberikan kebenaran firman, memberikan penghiburan. Dan ketika saya tahu malam hari ini harus menyampaikan penghiburan khususnya kepada Bapak terkasih kami, saya berpikir rasanya Bapak pasti begitu luar biasa lebih tahu apa yang tepat di tengah-tengah situasi ini. Sehingga saya memilih satu kebenaran firman Tuhan yang menurut saya ini bukan sekedar menguatkan, tapi lebih bagaimana supaya Bapak terkasih kami, Pak Pendeta Emeritus Edison khususnya, bisa memperoleh ruang untuk menangis di tengah-tengah duka ini. Karena ternyata dalam kebenaran firman Tuhan ada kesaksian bahwa seorang yang luar biasa, tokoh yang kita tahu, Bapak, orang percaya, ketika istrinya tiada, ternyata dia juga menangis. Bacaan itu terambil dari Kejadian 23 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Bagian ini yang menurut saya Bapak terkasih kita, Pak Pendeta Emeritus Edison, Mas Baga, dan Mbak Mega, benar-benar kita teguhkan, kita berikan ruang untuk menangislah Pak atas kehilangan ini. Kami melihat bagaimana perjuangan Bapak, Mas Baga, dan Mbak Mega dalam merawat Ibu, bagaimana perjuangan untuk senantiasa tetap kuat, tetap memberikan yang terbaik kepada Ibu. Tidak ada kata-kata yang bisa kami ungkapkan untuk supaya Bapak Ibu dan kuat, itu pasti sambil berjalan akan Bapak Ibu Mas Mbak dapat gitu ya. Tetapi saat ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa menangislah Pak Edison, menangislah Mas Baga, Mbak Mega, ketika rasa hilang itu sangat terasa, ketika tahu bahwa kita sudah tidak lagi nantinya bersama dengan Ibu, dia sudah damai bersama Tuhan, dia sudah tidak merasakan sakit lagi, dia sudah berjuang sebisa Ibu. Kita tahu bagaimana semangatnya begitu luar biasa. Untuk itu Bapak terkasih kami,
Jangan tampil kuat di depan kami, Pak. Kalau ingin menangis, menangis ya, Pak. Jangan berusaha kuat di depan kami. Kami tahu Bapak pasti sangat bersedih. Kalau memang Bapak ingin menangis, menangislah. Bahkan di depan kami jemaat pun kami sangat-sangat memahami bahwa kedukaan itu sesuatu yang tidak mudah dan tidak semudah kita mengatakan kuat ya Pak, jangan sedih, jangan menangis, itu tidak mudah gitu, pasti akan tertatih. Kami jemaat, keluarga besar GKJ Yeremia serta orang-orang yang mengasihi Ibu mendoakan Bapak, Mas Baga dan Mbak Mega untuk bisa menghadapi kedukaan ini bersama Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan menjadi sumber penghiburan kita yang sejati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini ketika kami di tengah-tengah situasi duka ini, kami sadar kata-kata yang indah, yang luar biasa tak mampu menghibur hati ini. Tetapi biarlah kami memakai ruang dan waktu yang ada bersama Ibu yang masih bisa kami lihat secara fisik untuk menangis, untuk melepas, untuk meluapkan rasa. Khususnya buat Bapak terkasih kami, Pak Pendeta Emeritus Edison. Kami tahu beliau sangat kuat ketika mendampingi Ibu, ketika menemani, ketika berusaha memberikan yang terbaik. Kami tahu Bapak kuat. Tetapi saat ini Tuhan, ketika duka itu menghampiri, kiranya Tuhan juga memberikan hatinya untuk lembut dan mau meluapkan rasa tangis dan kesedihannya bersama Mas Baga dan Mbak Mega. Kami tahu ini tidak mudah, kami tahu ini tidak semudah kami mengatakan untuk kami kuat, untuk kami sabar dan sebagainya. Tetapi biarlah momen ini membuat kami menangis dan meluapkan rasa kami kepadamu Tuhan. Dan kami yakin Engkau adalah Tuhan yang menemani Bapak, Mas Baga, Mbak Mega, serta keluarga besar di dalam rasa tangis, di dalam rasa sedih. Bahkan seluruh keluarga besar GKJ Yeremia yang juga berduka dan bersedih atas kepergian Ibu terkasih kami ini. Tuhan, kuatkan kami, hiburkan kami. Kami yakin cinta kasih-Mu yang merangkul Bapak, Mas Baga dan Mbak Mega di dalam kedukaan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Babang atas renungannya. Semoga firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan malam hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua dan menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, khususnya untuk Bapak Edison dan keluarga, diberikan kekuatan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita pujikan pujian bagi Tuhan. Ayam neng Gusti Yesus. Mari kita pujikan bersama-sama.
Ya, kami minta Bapak untuk pimpin doa penutup. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa yang nantinya akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami sungguh-sungguh menyerahkan keluarga besar Pak Pendeta Emeritus Edison ke dalam tangan pengasihan-Mu di tengah-tengah duka ini, serta keluarga besar dari Ibu terkasih kami, Ibu Atik Diah Setianingsih Edison. Kami tahu ini bukan sesuatu yang mudah ketika kami berpisah dengan orang yang kami kasihi. Namun kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk meluapkan rasa kami, untuk kami tetap mampu melepaskan segala isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kekuatan dan penghiburan itu dirasakan oleh keluarga terkasih, khususnya Pak Pendeta Emeritus Edison, Mas Baga, dan Mbak Mega, atas kehilangan istri, ibunda tercinta, yang sudah sangat-sangat mengasihi keluarga. Begitupun keluarga besar GKJ Yeremia yang sudah bersama-sama dengan ibu terkasih kami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Karena kami tahu Tuhan begitu banyak hal kenangan indah yang kami lalui bersama, yang membuat kami merasa sedih atas peristiwa ini. Tuhan, kami bersehati berdoa untuk proses acara esok hari, kiranya Tuhan yang memberkati sehingga acara pelepasan ibu terkasih kami Atik Diah Setianingsih Edison dapat berjalan lancar pada esok pagi hari jam 10. Kiranya Tuhan juga yang memberkati proses pemakaman di Kalimulya 3, sehingga sungguh-sungguh Tuhan segala rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh keluarga besar maupun GKJ Yeremia dapat berjalan dengan baik sebagai wujud penghormatan kami kepada ibu terkasih kami, Ibu Atik. Tuhan, kami sungguh-sungguh serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menemani kami dalam proses kedukaan ini, sehingga sungguh-sungguh kasih Tuhan nyata dalam kehidupan dan persekutuan kami bersama-sama. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna, tetapi kami mau menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak atas doa penutup dan tadi diakhiri dengan doa Bapak kami. Selanjutnya adalah kata sambutan. Yang pertama dari majelis GKJ Yeremia Depok yang akan diwakili oleh Pak Junedi. Kemudian yang kedua, kata sambutan dari klasis JBB yang akan diwakili oleh Pak Rudi. Dan yang terakhir, kata sambutan dari pihak keluarga, dari Bapak Edison atau dari Mas Baga. Ini baik. Jadi mungkin dari Pak kata sambutan dari majelis diwakili oleh Pak Junedi. Kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Edison, Mas Baga, dan Mbak Mega. Pada malam hari ini di tengah suasana duka, kita tahu bahwa ibu kita tercinta, Ibu Atik Diah Setianingsih telah pergi atau telah berangkat lebih dahulu mendahului kita semua untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga sana. Dan kami atas nama majelis secara manusia Pak, secara manusia tentu kita berduka, tapi secara iman saya percaya Bapak
Edson dan juga Mas Baga dan Mbak Mega pasti kuat dan pasti percaya bahwa ini adalah rencana rancangan yang terbaik dari Tuhan untuk Ibu Ati sendiri, untuk Pak Edison, untuk Mas Baga dan juga untuk Mbak Mega. Pak Edison dan juga Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Mas atas nama majelis sudah karena Ibu Ati telah bersama-sama dengan jemaat sejak pertama kali hingga akhir hayatnya. Beliau senantiasa setia di dalam persekutuan, ikut serta membantu Pak Edison dalam pelayanan dan juga terus mengembangkan pelayanan di gereja kita. Dan saya percaya juga banyak jemaat yang turut berbela-sungkawa, turut merasa kehilangan. Dan yang jelas kami Pak Majelis dan juga seluruh jemaat siap terus untuk bersama-sama dengan Bapak untuk melanjutkan kehidupan pelayanan Bapak di gereja ini. Dan juga pada Mas Baga dan Mbak Mega, terus semangat, kita semua jemaat tetap menyertai, tetap siap bersama-sama dalam pelayanan, dalam membangun iman bersama-sama dengan semua. Jadi ya, dan dari majelis Bapak saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya percaya Bapak pasti tahu yang terbaik. Ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik buat Bapak sekeluarga dan juga buat jemaat GKJ Yeremia. Dan ini juga pelajaran bagi kita bahwa suatu saat kita pun juga akan sama dengan Ibu Ati. Kita akan juga terbaring, disaksikan banyak saudara. Dan saatnya kita juga terus memperbaiki diri, menyiapkan diri untuk siap di pembaringan terakhir. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati Pak Isa dan keluarga. Selamat malam Pak Edison, Mas Baga, Mbak Mega yang dikasih Tuhan. Sebetulnya saya nggak mau seperti di sini karena dari klasis. Saya bukan apa-apa di klasis, tapi karena malam hari ini kita yang akhirnya Pak Joko dan juga kembali lebih dulu karena kurang sehat tadi Pak. Kemudian Pak Adel tadi sudah bekerja keras tadi di dalam saya lihat gitu ya. Jadi ya saya memberanikan diri untuk berdiri di depan Bapak Ibu dan saudara mewakili gereja-gereja klasis Jakarta bagian Barat. Ya, sejak tadi sore HP saya berbunyi terus tanpa henti gitu ya. Entah yang bertanya mengenai rencana pemakaman ataupun juga yang menyampaikan ungkapan duka cita yang dititipkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Edison sebagai Mbak Mega. Ini buat saya luar biasa. Artinya Pak Edison itu bukan hanya pendeta di GKJ Yeremia, tentu saja begitu, tetapi juga pendeta yang dikasih oleh banyak jemaat. Karena bagaimanapun pelayanan Pak Edison juga tidak terbatas di GKJ Yeremia, tetapi juga di gereja-gereja lain. Bahkan ada beberapa anggota jemaat kami yang tadi secara khusus japri kepada saya dan mohon agar salamnya disampaikan kepada Pak Edison. Mohon maaf karena sebagian besar mereka usual sehingga mereka tidak bisa datang karena memang ada pengumuman bahwa yang usual untuk sementara dihimbau untuk tidak berkumpul dulu supaya tidak tertular COVID begitu. Nah, jadi Pak Edison, Mas Baga, percayalah kami merasakan apa yang Bapak dan adik-adik rasakan. Jadi kami juga mengikuti proses ketika Bu Ati sakit, kemudian keluarga dengan penuh kasih mendampingi, ya, mengupayakan yang terbaik. Bahkan ya boleh dikatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Saya pernah mendampingi orang yang sakit dalam waktu yang lama dan itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sampai juga pada waktu yang mungkin sudah pernah dibayangkan juga oleh kita ketika kita merawat dengan penuh kasih almarhum. Saya dulu juga begitu karena perpepajakan, kemudian ya pasti pernah terbesit dengan bagaimana. Dan waktu itu tiba pada hari itu. Saya percaya bahwa
bukan kata-kata kami sebagai manusia yang akan menjeburkan Pak Edison dan adik-adik, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang akan memeluk dan menguatkan Bapak dan adik-adik untuk melanjutkan kehidupan berikut. Jadi atas nama gereja-gereja, bukan hanya di Klasis Jakarta Barat, tetapi di kedua Klasis Jakarta, saya dengan kerendahan hati menyampaikan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Bu Ati. Dan saya juga menyampaikan salam dari teman-teman, baik pendeta maupun jemaat yang juga merasakan kedukaan yang luar biasa atas meninggalnya Bu Ati ini. Dan kami semua tentu berdoa Pak Edison dikuatkan, Pak Edison diberi ketabahan demikian pola bagian dan ketiga di dalam menghadapi situasi ini dan segera recover untuk melanjutkan kehidupan di depan. Tuhan Yesus memberkati Pak Edison dan anak-anak, Bapak dan Mega. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat malam. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara, rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, saya memang tidak bisa menyampaikan kata-kata yang baik dalam Eucharistia seperti ini. Pertama-tama, kepergian di hati atau Mbak Ati, mungkin biasa dipanggil oleh teman-teman di sekolah minggu, tidak terbayangkan karena tadi malam itu kami kumpul bersama-sama di ruang tidurnya ibu itu, ya bercanda-bercanda gitu kan. Bagai ini kan suka iseng gitu ya, jadi nggak bisa diam biasanya kalau baik itu sama ibunya, sama adiknya, sama saya juga begitu, ngidek-ngidek gitu ya. Nah ini ibunya ini diidek-idek terus kakinya gitu kan. Lah dia marah gitu, terus saya bilang, kamu balas saja ngidek-ngidek Bagal. Baru berhenti. Suasana yang cukup menggembirakan gitu. Dan memang bukan hanya tadi malam itu, tapi hari-hari sebelumnya, karena kebetulan memang ini kondisi di tempat kita yang sedang pandemi COVID-19 ini membuat ya kami semua jadi banyak berkumpul di rumah kan. Mega berhenti dari tempat pekerjaannya, Baga yang tadinya sudah mau bekerja karena ada COVID ini jadi dibatalkan gitu. Nah, kami sendiri, saya sendiri sudah itu, sehingga banyak waktu bersama-sama di dalam rumah, membuat enggak, ya ibunya itu seperti bukan orang yang sakit gitu buat kita, jadi ya seperti biasa aja gitu, guyonan, walaupun tidak keluar suaranya gitu, tetapi komunikasinya begitu lancar dan baik. Dan lebih-lebih saya nampaknya memang sangat dipersiapkan oleh istri itu. Ini ngurusin berdua ini lalu ibunya soal makan. Kalau tadinya itu di awal-awal waktu itu jajan terus gitu. Ketika jajan terus, ini kok baru 1 bulan uang udah habis banyak sekali gitu kan. Lalu mulailah saya memasak. Di awal-awal kalau saya tanya, gimana masakannya? Nggak enak. Dia bilang nggak enak gitu kan. Tapi belakangan ini dia selalu gini. 2 hari yang lalu saya makan soto ayam gitu. Wah, senang sekali dia. Aku makannya banyak gitu. Dia bilang, katanya biar kalau gemuk nanti kan kuat, jadi dia bisa berjalan lagi gitu. Itu baru kemarin ya, atau 2 hari yang lalu gitu. Sehingga kepergian ini betul-betul mengagetkan, tapi buat saya
saya agak terlambat memang mendengar ibunya dipanggil Tuhan. Mungkin sudah hampir setengah jam dari Baga pulang. Kok pulang? Lah rencananya itu mau ke Fatmawati, tapi Baga kok pulang gitu kan. Lalu langsung ngomong saya, nangis. Ibu sudah pergi. Tadinya saya sebetulnya enggak mau nangis gitu ya, karena buat saya juga mau didik anak-anak itu supaya kuat gitu. Tapi ketika dirangkul itu ya sudah, saya nangis. Tapi ya sudah selesai waktu itu, selesai. Saya melihat ibunya sudah bersama-sama dengan Kristus. Saya kira walaupun tidak sempurna yang menjadi orang Kristen, tidak sempurna melayani Tuhan, tetapi saya kira Tuhan memperhitungkan, walaupun itu cuma kecil. Barangkali ibu bapak ketika di hati ini masih hidup, suka kesal juga dengan dia, karena dia kadang orangnya keras gitu ya. Maklum backgroundnya hukum, jadi masih di hukum ini biasa gitu ya mas. Wah, prinsip benar gitu. Nah, orang kadang-kala nggak suka gitu, tapi ya kalau ibu bapak merasa pernah tersakiti oleh di hati, dia belum dimaafkan, biarlah dia boleh berjumpa dengan Kristus dengan sukacita. Saya berterima kasih sekali kepada ibu bapak warga jemaat GKJ Lirimia, baik dari yang muda sampai yang sepuh. Juga kepada majelis yang luar biasa banyak. Juga masuk di yang mewakili teman-teman di klasis Jakarta bagian Barat dan Timur. Saya juga belum sempat ini balas apa itu ucapan-ucapan kita dari teman-teman di Jawa Tengah. Para pendeta CDD juga. Saya berterima kasih sekali punya saudara-saudara yang baik. Ya, kok jadi panjang saya ngomongnya. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Sebenarnya serba dilema sih sebenarnya. Satu sisi saya tuh sayang banget sama ibu saya, terus saya juga mau ngerawat ibu saya gitu, tapi satu sisi juga saya sedih gitu. Setiap saya ngerawat ibu saya, setiap saya ada di sisi ibu saya ngerasa ibu saya tuh merasakan sakit gitu, yang sebenarnya saya juga nggak tahu rasa sakit itu kayak apa, tapi ibu saya bisa bertahan. Ya, biarkan duka itu hanya singgah, yang artinya ya sementara, duka itu sementara aja, lalu digantikan sukacita, karena kita tahu rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita. Terima kasih untuk setiap pihak, setiap pelayat yang sudah datang dan sudah mendukung kami, memberikan bela sungkawa. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan juga minta maaf bila ibu saya ada salah, baik itu tingkah laku, baik itu ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan menyertai kita sekalian. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan banyaknya kata sambutan dari keluarga kita Edison, maka berakhir juga prosesi ibadah pada malam hari. Kami juga mengucapkan terima kasih. Kami mewakili Majelis Gereja Kristen Jawa Yerimia Depok mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran
ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kiranya pelayanan dari Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan terakhir, tadi ada pesan dari Pak Edi, jika Bapak Ibu Saudara ini melihat almarhum Ibu Ati Edison yang terakhir kalinya, mohon bisa antri dengan rapi, karena kita juga mengikuti arahan dari pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Mohon nanti Pak Edi bisa mengatur Bapak Ibu jika ingin melihat almarhum. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu saya infokan bahwa